Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari tadi. Kami sudah boleh beristirahat dengan baik, dan di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan kekuatan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, pada pagi hari ini perenungan kita akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 29 yang menyatakan demikian. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya Ibu Bapak dan Saudara, mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, di mana sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia, maka saya ingin menyinggung dan menyatakan bahwa keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai ragam kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, karakter, bahkan gaya hidup yang ada, memungkinkan kita untuk selalu berjumpa dengan yang namanya selisih paham atau perselisihan. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah bangsa kita terkadang membuat setiap kita juga memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengupayakan agar bangsa dan negara kita dapat tetap bersatu? Bagaimana kita dapat mengupayakan relasi kita dengan sesama kita di bangsa Indonesia ini tetap damai walaupun banyak perbedaan yang kita hadapi? Nah, Ibu Bapak dan Saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini kembali kita melihat bagaimana perjalanan Musa. Ketika itu, Musa berusaha untuk mendamaikan saudara sebangsanya yang sedang mengalami perselisihan. Namun sebelumnya, Musa sudah menginginkan untuk membebaskan bangsa Israel yang adalah bangsanya. Jadi di cerita sebelumnya, sebelum Musa melihat kedua orang bangsa Israel yang sedang bertengkar, ia juga melihat seorang rekan atau saudaranya sebangsa Israel dianiaya oleh seorang Mesir. Jadi dia ingin untuk membela teman sebangsanya ini, dan akhirnya dia membunuh orang Mesir itu.
Nah, ibu bapak, karena kesalahan yang dilakukan oleh Musa ini, ketika ia menasehati dua lagi saudaranya yang sesama bangsa Israel, dia malah diserang balik oleh saudaranya yang menyatakan bahwa mengapa ia harus menjadi hakim untuk kedua orang yang sedang bertengkar ini, padahal dia sendiri juga membunuh orang Mesir di hari sebelumnya. Nah, ibu bapak yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita menutup mata dan telinga akan segala sesuatu yang menghalangi keinginan kita. Termasuk ketika kita membenci seseorang. Terkadang jika kita sudah benci, jika kita sudah melihat kesalahan orang lain, apapun hal baik yang dinasihatkan kepada kita, seakan-akan terpental dan kita tidak mau mendengarkan. Sama seperti dua orang yang sedang bertengkar ini. Mereka memandang nasihat Musa ini sebagai hal yang tidak ada gunanya. Karena mereka melihat bahwa Musa pun melakukan kesalahan, bahkan dia membunuh orang Mesir. Tanpa mereka sebenarnya tahu bahwa tujuan Musa melakukan hal tersebut sebenarnya adalah untuk membela mereka, untuk membela sesama mereka, sebangsa mereka. Walaupun cara Musa memang salah saat itu, dengan cara membunuh. Dua orang yang sebangsa Israel ini, mereka menutup telinga karena orang yang menasehati mereka adalah orang yang pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak yang kekasih, mungkin dalam hidup kita pernah seperti ini juga. Ketika kita ditunjukkan oleh Tuhan suatu hal yang benar, kita terkadang berusaha untuk tidak melihat, atau mungkin kita mencari pembenaran atas perilaku kita. Kita lupa bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dapat mengingatkan kita akan hal yang harusnya kita lakukan, termasuk mungkin orang yang memiliki masa lalu yang kelam, atau mungkin melalui orang-orang yang berbeda dengan kita di tengah konteks Indonesia. Mungkin orang yang beda kepercayaan, mungkin orang yang beda adat istiadat yang mengingatkan kita. Kita tidak mau mendengar karena mereka berbeda dengan kita mungkin. Namun, cobalah kita berpikir, sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti nasihat dari seseorang selama hal yang dikatakan itu adalah memang betul atau memang benar. Musa memang pernah melakukan kesalahan. Dia menunjukkan kepeduliannya dengan cara membunuh. Karena mungkin pada saat itu ia memang sedang dipenuhi oleh emosi dan keinginannya yang berapi-api untuk membebaskan teman seperjuangannya, teman sebangsanya. Tapi dalam perkataan Musa yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menganiaya karena mereka adalah saudara, itu bukanlah suatu hal yang salah. Itu adalah hal yang baik untuk dituruti oleh dua orang yang sedang bertengkar itu. Tapi karena kesalahan Musa, mereka menganggap rendah Musa yang saat itu menasehati mereka. Nah, ibu bapak dan saudara, pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan kita diingatkan bahwa dalam keberadaan kita, khususnya di tengah bangsa Indonesia yang pasti memiliki banyak konflik karena perbedaan yang ada, kita diajak untuk lebih rendah hati. Dalam menilai seseorang, dalam menilai diri kita diajak untuk bisa menjadi pendamai, bukan menjadi perusak relasi. Kita menjadi pendamai dengan terus melakukan hal yang baik, mengikuti hal yang baik. Jika selama ini penilaian kita terhadap seseorang adalah berdasarkan dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, misalnya kesalahan dia, mari kita rubah pola pikir kita dengan kita coba lihat apa hal baik yang sudah dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita sadari juga bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan, sehingga kita jangan jadi orang-orang yang justru memprovokasi supaya saudara dan teman kita saling membenci. Namun kita bisa menjadi jembatan
agar relasi kita di tengah berbagai perbedaan yang ada justru dapat membawa damai, karena kita saling menghargai dan kita saling peduli. Untuk itu, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menjadi pendamai-pendamai di tengah relasi kita dengan orang lain. Apapun masa lalu kita, apapun kesalahan kita, atau apapun kesalahan orang lain, jangan menjadikan itu sebagai batu sandungan untuk kita tidak menyatakan kasih, menyatakan damai dalam keberadaan hidup kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dan keberadaan kita bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk satu pesan firman Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami dapat menjadi pendamai-pendamai dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menggunakan segala potensi, untuk menggunakan segala apapun yang kami miliki dalam kehidupan kami, untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan di tengah keberadaan kami, dimanapun itu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa selalu menjadi orang-orang yang membawa sukacita dan tidak membawa kesedihan untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, melalui tingkah laku dan perilaku hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jika pada malam hari tadi Tuhan sudah menyertai kami dan boleh membangunkan kami di pagi hari ini, kami juga mau memohon tuntunan Tuhan di sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini, agar kami boleh melakukannya dengan baik, dengan tuntunan Tuhan, dan kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita, dan pada saatnya nanti kami juga boleh beristirahat di malam hari nanti ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dari sekarang dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.